satu-satu yang membangun orkestrasi kebencian itu Denny Siregar. Temanmu itu. Ini apa Jangan ketawa, Jangan ketawa, Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini Immanuel Ebenezer semakin hari kok semakin ngawur aja menurut saya. Malah sekarang ini menuduh Denny Siregar yang membuat keributan. Padahal dia sendiri sekarang ini telah membela dugaan tersangka teroris yaitu Munarman. Ya padahal kalau pendukung Presiden Joko Widodo ya pasti tidak akan memberikan ruang bagi yang menolak ideologi Pancasila. Tetapi Noel ini malah lucu. Malah kemarin menyamakan Munarman dengan Presiden Joko Widodo, yaitu sama-sama difitnah. Kalau cuma hanya fitnahan aja, nggak mungkin Munarman ditangkap oleh Densus. Ya karena apa? Kalau Densus sudah melakukan penangkapan, pasti sudah melakukan penyelidikan. Dan juga Densus tidak main-main ketika melakukan penangkapan, pasti juga ada bukti dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma fitnah nggak mungkin Densus sampai melakukan hal seperti itu. Jelas Densus sudah memiliki bukti-bukti yang cukup sehingga melakukan penangkapan Munarman. Ini malah yang lebih aneh lagi, yaitu Noel Immanuel Ebenezer menyalahkan buzzer-buzzer, yaitu menuding Denny Siregar yang membuat keributan. Ini menurut saya juga lucu. Padahal Denny Siregar menurut saya justru opini-opininya membuka mata kita. Dan malah Denny Siregar memberikan edukasi dan lain sebagainya. Jadi bukan membuat keributan. Justru yang membuat keributan ya Noel ini sendiri. Bahkan pada saat diwawancarai oleh Kompas TV dengan Eko Kuntadi malah mengenakan baju Ganjar Pranowo. Padahal dia sedang menjadi saksi meringankan Munarman. Seharusnya dengan topik yang sensitif seperti itu, seharusnya dilepaslah bajunya yang bergambar Ganjar Pranowo. Saya terus terang tidak setuju dengan Noel memakai baju Ganjar Pranowo pada saat diwawancarai dengan tema yang agak sensitif seperti itu. Sungguh di luar dugaan. Ternyata Noel seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Makin kelihatan, Munarboy dibela, kini malah salahkan Denny Siregar. Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menuding Denny Siregar sebagai pihak yang kerap membuat narasi kebencian sehingga negara ini menjadi selalu gaduh. Hal itu disampaikan Noel dalam pembahasan pro kontra Jokowi Mania bela Munarman yang ditayangkan oleh Kompas TV pada Sabtu 26 Februari 2022. Hadir dalam acara tersebut pegiat media sosial Eko Kuntadi. Menurut Noel, alasan pembelaannya terhadap Munarman karena tidak ingin merawat kebencian yang selama ini selalu dinarasikan oleh para buzzer. Apalagi kata Noel, jika Munarman adalah teroris waktu peristiwa 212 di mana saat itu hadir Presiden Jokowi, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dia dicap sebagai teroris 212 itu ada presiden dan para pejabat. Kalau seandainya teroris itu semua sudah diledakin tuh, ujar Noel memberi alasan mengapa menjadi saksi meringankan Munarman. Argumen tersebut kemudian dipatahkan oleh Eko Kuntadi. Eko menuturkan kalau alasan itu dijadikan dasar, Osama bin Laden bukan pelaku peledakan, tapi tetap dikategorikan sebagai teroris. Sebab yang namanya teroris meliputi pihak yang merancang, yang mendanai, yang melakukan. Kalau sebagai teroris maka dia meledakkan. Loh, Osama bin Laden kan juga bukan pelaku peledakan. Jadi logika bahwa teroris adalah orang yang operator di lapangan itu logika yang amat sangat naif, balas Eko Kuntadi. Teroris itu ada yang meledakkan, ada yang nyari duit, ada yang merencanakan, ada yang mengompor-ngomporin, ada otaknya. Nah semua itu ada peran dalam gerakan terorisme, sambung Eko. Noel kembali membalas. Ia melontarkan pernyataan sejak kapan Eko mengetahui Munarman adalah teroris. Noel mengaku sebagai teman lama dengan Munarman sangat memahami karakter dan perilakunya. Sehingga jika menuding Munarman teroris yang berdasar pada pemberitaan, tidak berdasar sama sekali. Apalagi hingga saat ini status Munarman belum diputuskan melalui pengadilan.
sehingga terlalu cepat menyebutnya sebagai teroris. Kamu sejak kapan tahu Munarman teroris? Sejak tahun 2000, itu kawan saya. Anda masuk dalam framing Orde Baru. Orde Baru mudah sekali menginterpretasikan hukum melalui sesuka kehendaknya. Kalau tidak terbukti kenapa, tegas Noel membantah argumen Eko. Noel kemudian menyebut Eko Kuntadi bersama dengan teman-temannya selalu menebar narasi kebencian, sehingga membuat publik selalu gaduh. Karena itu, dibanding terus menebar kebencian, ia memilih untuk mengakhiri narasi kebencian tersebut. Kalian ini kan buser, jangan kurang ajar bos. Sejarah akan membuktikan kebencian ini. Salah satu yang membangun kebencian itu adalah Denny Siregar. Temanmu itu, ujar Noel dengan nada yang tinggi. Diketahui aktivis dan pegiat media sosial Denny Siregar marah-marah dalam tayangan video di YouTube channel 2045 TV bertajuk Denny Siregar. Erick Thohir, lihat komisarismu membela Munarboy, yang ditujukan kepada ketua relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, yang juga merupakan komisaris utama PT Mega Elektra, anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia. Denny Siregar menyesalkan tindakan Immanuel Ebenezer yang membela Munarman di persidangan hanya karena ia merasa dekat dengan mantan petinggi FPI tersebut. Denny, yang juga berkawan baik dengan Immanuel, itu pun tak ragu bersuara lantang mengkritik tindakan rekannya itu yang membela terduga teroris Munarman. Ia bahkan tak ragu menganggap Immanuel itu musuhnya, karena menganggap tindakan membela Munarman itu sama saja membela ideologi selain Pancasila. Saya berteman baik dengan kamu, ketika malah kamu yang jadi alat supaya ideologi keras itu berkembang. Saya akan jadi musuh kamu, ujar Denny Siregar, dikutip dari 14 Februari 2022. Denny mengaku keras menantang Immanuel Ebenezer karena yang dilakukan olehnya menyangkut soal ideologi. Dalam hal ini saya keras, gak pandang siapapun dia, apa jabatannya, berapa banyak uangnya, dan beberapa dekat hubungannya. Denny Siregar merujuk pada keputusan Immanuel Ebenezer. Denny Siregar merasa heran, Immanuel Ebenezer yang ia kenal sebagai orang yang sangat menantang FPI justru bisa menjadi pembela Munarman, yang menurutnya jelas-jelas menjadi inspirator para teroris dengan membangun gerakan berbahaya pada organisasi teroris. Ia mengatakan, seharusnya Immanuel bertanya terlebih dahulu kepada Densus 88 tentang sepak terjang Munarman sebelum memutuskan untuk membelanya di persidangan. Apa sih Immanuel Ebenezer ini gak komunikasi dulu dengan Densus? Bagaimana perilaku Munarman dan sepak terjangnya dalam melahirkan benih-benih teroris di Indonesia yang sampai ke Filipina tuturnya? Dan lucunya, si Noel ini dalam pikirannya sempit menganggap bahwa Munarman adalah orang yang kena fitnah sebagai teroris, sambungnya. Denny Siregar pun lantang meminta kepada Menteri Erick Thohir untuk memperhatikan anak buahnya Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN itu. Menurutnya, jangan sampai orang yang sudah menikmati fasilitas negara justru menjadi pengkhianat bagi negara. Kalau saya yang menjadi Menteri BUMN, jelas saya pecat itu orang. Karena buat saya, siapapun yang berada dalam satu barisan dengan para teroris itu adalah bagian dari mereka juga, tegas Denny Siregar. Sebagai informasi saja, Immanuel Ebenezer jadi saksi untuk meringankan ex-petinggi FPI Munarman terkait kasus dugaan tindak pidana teroris. Immanuel Ebenezer mengatakan dia hadir sebagai saksi bukan diminta oleh Munarman, tetapi dia yang menawarkan diri untuk saksi dan meringankan Munarman. Saya meminta kepada Munarman untuk menjadi saksi beliau. Saya yang minta ya, bukan Munarman yang minta, kata Immanuel kepada wartawan kemarin di PN Jaktim pada Rabu 23 Februari. Bahkan diketahui relawan Jokowi, Noe Karundeng, mengkritik langkah Ketua Jokowi Mania Immanuel, atau yang biasa disingkat Noel, yang menjadi saksi meringankan untuk mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman dalam sidang kasus dugaan tindak pidana teroris. Ninoy protes kepada Noel karena membela Munarman sembari membawa nama Presiden Joko Widodo. Menjadi saksi meringankan Munarman dengan alasan Jokowi harus pemaaf adalah alasan yang sangat besar. Teroris tidak perlu dibela, dan Jokowi seperti saya tak akan pernah memaafkan teroris. Teroris harus ditumpas, kata Ninoy dalam keterangan tertulis pada Kamis 24 Februari. Bagi Ninoy, sikap Noel tersebut juga dipastikan akan membuka kedok kehancuran bagi Jokowi apabila membawa nama Jokowi. Menurutnya, para Jokowi akan kecewa berat jika dibawa ke gerbong pendukung teroris Munarman.
Ninoy menilai kekejaman teroris yang menghancurkan gereja, hotel, wihara, bahkan serangan di Makobrimob dengan menggorok aparat keamanan, pemboman di Bali, Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan sebagainya adalah kekejaman tak terperikan. Ia mengibaratkan ketika seorang teroris seperti dibela, maka yang terjadi adalah kehancuran ideologi.